Ini Khairul Tadi, ini Dita Abdullah, kami-kaminya Sri Wahyu Asep. Di sini kami ingin melakukan sedikit observasi dan wawancara terkait jurnal kami yang berjudul Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru untuk Menghadapi Kurikulum Berkelanjutan di Sekolah Dasar. Jadi tujuan wawancara kami ini Pak untuk memperoleh informasi mengenai strategi dan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di sekolah ini Pak. Jadi untuk kami mohon izin untuk Bapak, izin kepada Bapak untuk kami wawancara sedikit tentang boleh Pak. Dalam itu pertanyaan pertama Pak. Sejak kapan Pak sekolah ini mulai menerapkan kurikulum di kelas tertentu ada saya kelas 5 dan 6 kelas 45. udah make ya. Tapi berarti udah ada yang make, cuma belum dulu ya Pak. Rencana kapan Pak kira-kira kalau bisa kami dulu tahun depan udah bisa. Kalau bagaimana pandangan Bapak terhadap pentingnya profesionalisme guru dalam menghadapi kurikulum diploma ini Pak? Profesionalisme guru Pak untuk menghadapi kurikulum ini sangat penting ya. Karena kalau misalnya gurunya nggak profesional juga tapi kan nggak menguasai kurikulum ya Pak ya. Jadi susah untuk disampaikan ke anak. Gimana gurunya anak yang mau paham juga gurunya tidak menguasai ya Pak. Strategi apa yang Bapak lakukan sebagai kepala sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru baik? Karena kan seperti yang kita tahu tadi kalau gurunya nggak profesional juga tidak bisa kan langsung mengajar anak. Misalnya kayak ada kombel nggak Pak untuk gurunya kayak untuk meningkatkannya Pak? Selalu membaca di dalam tombel tadi. Itulah gunanya apa guru kan, tempat pembelajaran guru di situ. Kegiatan kan didiskusikan itu. Berarti biasanya pengadaan tombelnya itu Pak kapan? Apa seminggu sekali di hari Sabtu atau ada jadwal yang lain kalau di sekolah ini?
memang ada jadwalnya. Per bulan. Oh, per bulan tidak per minggu. Tanggalnya ada ditentuin atau random aja? Ya, biasanya di akhir bulan. Oh, di setiap akhir bulan. Lanjut, bagaimana cara Bapak sebagai kepala sekolah membina dan membimbing guru dalam proses pembelajaran di sekolah ini? Berarti Bapak kayak mengayomi ya, kayak apa yang dibutuhkan sama guru. Bentuk dukungan apa yang diberikan sekolah terhadap pengembangan kemampuan guru, Pak? Mendorong guru itu bahwa tanpa kita kerja sungguh-sungguh, percuma saja mengumpulkan. Maksudnya entah ada kayak disediakan fasilitas laptop untuk guru-guru yang di sekolah ini untuk menunjang kemampuannya gitu dalam belajar. Ya, guru memang ada. Setiap guru ada, Pak. Terus kayak apakah guru mendapat pelatihan atau seminar terkait kurikulum deep learning? Selama ini kalau belum ada khusus untuk sekolah ini, belum ada hal yang dipanggil kurikulum dulu. Enggak, maksudnya di sekolah ini apa ada di kami sekolah dilakukan seminar gitu? Kami di sekolah ada. Ada ya, Pak? Tapi bentuknya semacam kelompok kerja itulah. Dibilang seminar. Bukan seminar juga, cuman arahan mungkin bimbingan gimana ya? Dia akan dipandu sama sekolah. Terus lalu bagaimana Pak penerapan kurikulum deep learning dalam proses pembelajaran mengajar di dalam kelas? Bagaimana penerapan kurikulum itu, Pak? Guru yang sudah hafal yang sudah mendapatkan pengetahuan cara yang menerapkan itu, dan dia sesama kelas guru yang lain. Berarti kan kurikulumnya tadi itu cuma ada di kelas 45. Jadi kayak yang mengajar di situ memang betul-betul guru yang udah paham tentang deep learning ya, Pak? Paham sebenarnya sama semua kalau tentang deep learning. Cuma kebetulan guru itu di kelas tersebut. Berarti diwajibkan guru semua harus sudah paham ya, Pak? Walaupun bukan seluruh kelas yang pakai ya, Pak? Lanjut, apakah ada perubahan metode mengajar guru setelah diterapkannya kurikulum deep learning ini, Pak? Kayak misalnya waktu perpindahan dari kurikulum Merdeka ke kurikulum deep learning, apa ada perubahan proses mengajarnya, Pak? Strategi mengajar? Ada. Iya, contohnya gimana? Kayak ada itu yang saya bilang sesuai isi sekolah Pak.
belajar kayak coding. Iya, maksudnya nggak ada kayak karena proses belajarnya itu mungkin kayak waktu di learning ini kita pakai infokus kayak gitu. Jadi mana? Minggu itu jarang kita masukkan ke kelas kecuali ada acara. Tugas menyiapkan lembaga narkotika Lalu ada kendala apa aja Pak yang dihadapi guru waktu kayak proses pergantian kurikulum ini Pak, menghadapi kurikulum di bulan ini? Ada kendala apa aja yang ada sampaikan? Atau bahkan tidak ada kendala? kendalanya salah satunya nanti kalau kita kan kasih tugas semacam fotokopi dari tugas lain gambar mereka itu kan terbatas kalau selepas sekolah fotokopinya baru terdiri kemudian milik itu kan kita cek dulu yang mengatakan kan yang menyediakan Berarti tidak bisa kita lepaskan sama itu untuk tugas yang diberikan itu. berarti solusinya apa Pak terhadap kendala itu? Solusinya gurunya yang memfotokopikan atau gimana? Ya, gurunya apa menyesuaikan itu sangat tadi kan sini. Berarti apapun kendalanya itu kayak gurunya lah yang Pak yang kasih semuanya. Contohnya kayak fotokopi tadi yang Bapak bilang harus keluar, jadi diminimalisir dengan gurunya yang memfotokopikan, menyediakan fotokopi. Iya. Kenapa nggak menyediakan mesin fotokopi di sekolah? Ada ini printer. Oh, berarti itu udah ada solusinya lah ya namanya Pak. Nggak mesti keluar lagi berarti namanya. Kalau kita itu keluar kan Iya, oh iya kalau terlalu banyak nggak kelas itu kan bisa di printer ya. Apa semua guru mampu Pak beradaptasi dengan kurikulum di bulan ini? Dicoba dulu gitu lah. Diasah terus ya Pak. Walaupun awalnya kayak masih meraba, tapi kalau diasah terus, diberikan bimbingan dulu terus kan kayak lama-lama mahir ya Pak ya. Apa strategi yang dilakukan untuk memberikan hasil yang baik Pak terhadap kualitas sendiri? Itu kita kasih kesempatan belajar lebih. Maksudnya ini ada sedikit salah saya ngomongnya Pak. Maksudnya apakah strategi yang dilakukan sudah memberikan hasil yang baik terhadap kualitas guru? Maksudnya strategi yang Bapak lakukan tadi kayak kombel atau pembelajaran apapun, seminar-seminar tentang guru kayak gitu kan, apakah itu sudah memberikan hasil yang bagus Pak terhadap deep learning ini? Belum ya? Oh, berarti belum optimal ya Pak, masih perlu diasah lagi. Bagaimana dampaknya terhadap siswa dan proses pembelajaran Pak di kurikulum di learning ini? Apakah siswanya terlihat enjoy atau justru kayak membebankan siswa atau biasa aja gitu sampai kurikulum? Sebenarnya anak itu kan tergantung gurunya kan, kalau gurunya itu semangat, anak
kali ini. Berarti intinya ada di dulunya ya Pak ya. Bagaimana cara guru membawa proses pembelajaran itu semenarik mungkin supaya nggak boring ya Pak. Ya. Iya. Terus apa harapan Bapak nih terhadap guru ke depannya dalam menghadapi perkembangan kurikulum? Mana tahu kayak ke depannya ada kurikulum baru. Apa harapan Bapak kepada guru-guru SD ini Pak untuk menghadapi? Ya, kita terus ikuti perkembangan zaman. Hari-hari kita Jadi kita Bapak terus mengikuti perkembangan zaman. Apa kurikulum yang keluar kita ikuti. Kayak misalnya lakukan seminar sebaik mungkin, kayak pembelajaran guru ya Pak. Supaya kita bisa mengikuti sekolah-sekolah yang di luar sana, tidak tertinggal ya Pak ya. Usaha mungkin kayak manapun kita juga harus tetap mengikuti perkembangan zaman, gitu ya Pak. Mungkin itu aja Pak yang bisa kami tanyain ke Bapak terkait wawancara ini. Terima kasih atas waktu dan informasi yang udah Bapak berikan ke kami. Jawaban dari Bapak sangat-sangat membantu kami dalam proses pembuatan jurnal kami nanti. Semoga hasil penelitian kami ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan ya Pak. Kayak misalnya ada kekurangan apa nanti fasilitas atau apa di sekolah ini, mungkin setelah terbitnya jurnal kami bisa dapat membantu perkembangan sekolah ini ya Pak. Mohon maaf apabila selama wawancara ini saya atau teman saya ada sedikit melakukan kesalahan atau mungkin banyak kayak mengenai kayak bicara atau sikap kami yang kurang berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan. Kami tutup Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dada dulu ke kamera.